saya tidak tahu karunia apa yang Tuhan berikan kepada saya sehingga saya itu tidak melayani. Kira-kira saudara, kalau saudara ditanyakan mengapa saudara nggak terlibat di dalam pelayanan di gereja, kira-kira apa yang akan saudara sampaikan? Apa yang akan saudara kemukakan, saudara? Kalau saudara ditanyakan kenapa engkau nggak melayani, nggak melibatkan diri dalam pelayanan gereja? Mungkin saja ada banyak alasan dan kemudian yang saudara bisa kemukakan untuk kemudian mengatakan saya tidak terlibat pelayanan di gereja karena ini dan sebagainya. Tapi mungkin saja ada orang yang mengatakan karena saya tidak tahu karunia apa yang saya miliki. Saudara, saya mengutip kutipan dari Andy Stanley, dia mengatakan begini, terlalu sibuk untuk melayani di gereja lokal Anda, apakah saudara terlalu sibuk untuk melayani di gereja? Setiap hari waktu saudara datang di gereja, saudara menghadiri gereja, saudara sedang dilayani oleh orang-orang yang sangat sibuk. Jadi layanilah Tuhan karena dia pemilik daripada gereja ini. Saudara, mengapa tidak sedikit orang yang kemudian mengatakan, aduh saya enggan untuk melayani, saya nggak bisa terlibat di dalam pelayanan gereja lokal tempat saya beribadah. Saudara, ada orang-orang yang kemudian mengatakan saya tidak tahu atau saya nggak punya karunia. Saudara, saya mau katakan di ayat 7 dengan sangat jelas mengatakan begini. Yesus Kristus memberi akan anugerah kepada setiap pengikutnya. Yesus Kristus itu memberikan anugerah kepada setiap pengikutnya. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, anugerah di sini berarti pemberian daripada Allah yang kemudian waktu dia berikan, dia akan mampukan saudara untuk kemudian kita mengerjakan pelayanan-pelayanan yang kemudian dia berikan, dia nyatakan di dalam gereja. Roma 12 ayat 6 itu menyatakan, demikianlah kita memiliki karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita menggunakannya sesuai dengan iman kita. Dan juga dalam Efesus 3 ayat 7-8 Paulus mengatakan bahwa dia dipanggil untuk menjadi seorang rasul itu kemudian atas anugerah, atas kasih karunia daripada Allah. Dan intinya saudara, Allah itu berikan kepada setiap orang-orang yang diberi anugerah. Ketika dia bisa percaya kepada Tuhan, mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupannya, maka setiap orang-orang tersebut diberikan anugerah, diberikan kasih karunia daripada Allah untuk kemudian melayani Tuhan. Dan suatu kali waktu saya bersama dengan teman saya pergi bermain di rumah teman saya dan kemudian kami ngobrol-ngobrol, cerita. Saudara, sampailah saat pembahasan saudara, teman saya ini kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupannya. Dan kemudian pada waktu itu dia sedang berlutut dan kemudian dia mengatakan, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan saya. Dan saudara, pada waktu teman saya ini mengatakan saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara, pada waktu itulah dia diberikan anugerah, saudara. Pada waktu itulah kemudian dia menerima anugerah, dia dianugerahi oleh Tuhan kasih karunia. Dan saudara, teman saya di dalam perjalanan kehidupannya, saudara, ketika dia terus bertumbuh semakin dewasa rohani, dia kemudian melihat ada karunia yang Tuhan berikan kepadanya dan dia terlibat di dalam pelayanan gereja sampai hari ini. Saudara, kita seharusnya menjadi satu tubuh Kristus. Kita ini punya karunia yang berbeda-beda. Kita ini punya masing-masing kemampuan yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi tubuh Kristus ini. Saudara, sehingga dikatakan seperti kayak tubuh, kita diibaratkan seperti tubuh, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi hidung, ada yang menjadi mulut, dan lain sebagainya, saudara. Masing-masing kita punya peran yang berbeda-beda, tapi kita satu tubuh karena Kristus adalah kepala daripada gereja. Saudara, jika ada yang kemudian berkata, aduh saya tidak tahu karunia saya apa, maka saya mau katakan kepada saudara, saudara jangan khawatir. Saudara jangan khawatir kalau saudara bilang, aduh saya tidak tahu karunia saya apa. Maka saudara perlu mendengar ini. Yesus Kristus memperlengkapi setiap pengikutnya untuk melayani, saudara. Tuhan kita yang memberikan anugerah kepada kita, maka dia juga adalah Tuhan yang kemudian memperlengkapi setiap kita untuk kemudian melayani dia. Kalau saudara lihat di Alkitab ada banyak karunia-karunia, tapi kalau bagian ini saudara kita bisa melihat ada 5 kelompok saudara orang-orang yang diberikan karunia, yaitu rasul, nabi, lalu kemudian pemberita Injil, ada gembala, dan kemudian ada pengajar, saudara. Tapi saudara kalau lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10, di pasal 12 ayat 28-30, Roma 12 ayat 6-8, 1 Petrus 4 ayat 11, saudara, situ ada banyak karunia-karunia, saudara, yang kemudian dinyatakan di Alkitab, saudara. Saudara, tidak terbatas dengan 5 yang dinyatakan di Efesus ini, tapi ada banyak, saudara. Tapi di sini mau menggambarkan begini, saudara. Kita yang kemudian merasa tidak memiliki karunia, kita yang kemudian merasa, aduh saya tidak tahu karunia saya apa, atau kita yang kemudian merasa bahwa saya tidak tahu harus melayani apa di dalam gereja, saudara perlu untuk terus kemudian datang ke gereja. Perlu untuk terus datang ke gereja supaya apa? Saudara terus diperlengkapi
melalui setiap pembinaan-pembinaan yang ada, melalui setiap penyampaian-penyampaian kebenaran firman Tuhan, Injil itu yang kemudian terus diberitakan kepada setiap kita, supaya kita terus boleh bertumbuh di dalam pengenalan kita, dan kemudian kita semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan supaya kita juga semakin hari mengetahui dan mengenal karunia apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara, pengikut Kristus itu harus terus dirawat, saudara. Umat Allah harus terus dirawat, dituntun supaya terus boleh mengalami pertumbuhan, pengenalan kepada Allah yang terus semakin dalam. Saudara, inilah yang kemudian dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika seseorang itu diperlengkapi dan kemudian diberikan pengajaran-pengajaran yang benar, pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, untuk kemudian terus mengalami pertumbuhan semakin kuat dan kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika dikatakan gini, supaya setiap kita, kayak ayat 13 katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Soalnya tujuannya kenapa kita perlu menerima pengajaran yang kokoh, kuat, alkitabiah, supaya kita terus boleh mendapatkan pemahaman-pemahaman yang semakin dalam, kita semakin bertumbuh lebih dewasa lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam pengenalan kita kepada Allah. Saudara, kalau saudara lihat hari-hari ini, saudara, yang heboh dan juga kemudian rame adalah Kristen progresif, saudara. Saudara, ketika ada orang-orang yang mengatakan Alkitab itu nggak bisa dijadikan sumber kebenaran karena isinya itu bertentangan satu dengan yang lain di dalamnya. Saudara, ketika orang-orang yang belum dewasa rohani, saudara, kita harus jujur, ada orang-orang yang belum dewasa rohani, dan kemudian ketika mendengarkan hal ini, saudara, kemudian mengatakan, kalau begitu ngapain kita baca Alkitab firman Tuhan kalau Alkitab ini bukan sumber kebenaran? Aduh, ngapain kita pakai Alkitab ini untuk saat teduh kalau ini bukan sumber kebenaran? Dan kemudian membuat orang-orang kemudian berpikir, nggak usah lagi baca Alkitab kalau begitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita tuh butuh pemahaman yang semakin bertumbuh, semakin dalam mengenal Tuhan. Dan untuk bertumbuh semakin mengenal Tuhan, saudara, itu tidak bisa satu kali mendengarkan seminar dari pagi sampai sore lalu kemudian kita berpikir, wah, saya sudah kenal Tuhan dengan sangat dalam. Nggak bisa, saudara. Saudara, pengenalan kita kepada Tuhan itu harus bertumbuh hari demi hari, waktu demi waktu. Oleh karena itu, saudara, kita perlu datang ke gereja, saudara, minggu demi minggu mengikuti di dalam persekutuan-persekutuan yang ada, atau bahkan, saudara, kita mengikuti seminar-seminar pembinaan-pembinaan yang kemudian diadakan oleh gereja, supaya kita boleh terus bertumbuh pengenalan kita, saudara. So, bayangkan gini, saudara, ya, saya kasih contoh, saudara. Saya dulu waktu kecil, saudara, biasa pergi dengan orang tua saya, saudara, pergi ke satu toko. Di toko itu, saudara, ada es krim, saudara. Ada es krim, ada macam-macam rasanya, saudara. Sampai hari ini juga es krim bermacam-macam rasanya. Dan saudara, waktu saya masuk, saya ambil es krim, dan kemudian saya keluar, saya sudah buka, saya menikmati. Lalu kemudian ada orang kemudian masuk ke toko itu beli es krim, dan waktu orang mengambil es krim yang lain, setelah saya mulai rasa, aduh, coba ya saya ambil es krim itu kayaknya lebih enak gitu. Coba ya saya ambil es krim itu, kayaknya es krim itu lebih menarik gitu. Saudara, kalau kita anak-anak, kita mulai mudah goyah, saudara. Kita nggak firm dengan apa yang kita pilih, saudara. Kalau itu kita anak-anak, saudara. Kalau kita anak-anak, kita mudah goyah. Saudara, di sini mau menggambarkan bahwa kalau kita nggak dewasa rohani, kita sangat mudah kemudian diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran atau bahkan nilai-nilai yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, saudara, kita perlu terus bertumbuh menjadi satu kesatuan, satu iman, terus bertumbuh sampai kepada apa? Sampai kepada kepenuhan Kristus yang mau menyatakan kita bertumbuh dalam segala arah kepada semakin serupa kepada Kristus. Saudara, itulah tujuan kita, saudara. Kenapa kita perlu terus belajar mengenal Tuhan, supaya kita terus semakin bertumbuh mengenal Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sangat disayangkannya, saudara, ketika tubuh Kristus ini, saudara, kita perlu akui bahwa kita tuh berbeda-beda, ya. Kita berbeda-beda latar belakang, kita kemudian berbeda dari pendidikan, status ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, saudara. Ada banyak hal yang kita berbeda, saudara. Waktu kita berbicara tentang pelayanan, saudara, sebut saja ini pelayanan, dan kemudian kita punya cara yang kita pikir ini yang terbaik, dan kemudian kita merasa ini paling baik, dan kita kekeh dengan pemikiran kita, dengan cara kita. Saudara, cara itu caranya bisa apa, saudara? Bisa berbeda-beda. Caranya juga kemudian bisa kita diskusikan yang mana yang paling tepat, yang mana. Tapi kalau kita kekeh dengan pemikiran kita yang kita pikir pemikiran kita paling baik, saudara, itu menjadi keliru, saudara. Yang harusnya kalau kita dewasa rohani, kita akan melihat bukan lagi caranya bagaimana, tapi kita harus lihat tujuannya kemana. Ketika kita memikirkan tujuannya bahwa ini ada untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, saudara, cara bisa berbeda-beda, saudara.
Bahkan di dalam perkembangan zaman saudara terus mengalami perubahan. Sehingga saudara jangan kita kemudian merendahkan sesama kita. Kemudian menganggap sesama kita itu tidak injili misalnya, tidak alkitabiah misalnya. Atau bahkan tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan bahkan. Dan kemudian kita koar-koar di luar sana mengatakan bahwa ini gereja so mulai berubah dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita saudara terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, semakin dalam mengenal Tuhan, saudara kita akan bukan melihat perbedaan-perbedaan seperti itu saudara. Tapi kita akan melihat ini tujuannya apa. Saudara kalau kita melihat lalu tujuannya adalah kita semakin serupa dengan Kristus. Setiap kita selalu harus terus melihat kita semakin serupa dan semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu saudara, para pendeta, penginjil, dosen, saudara terus akan belajar memperlengkapi diri. Perlu untuk memperlengkapi diri, belajar. Supaya apa? Memperlengkapi seluruh jemaat supaya terus bertumbuh semakin dewasa. Tapi saudara, ketika rohaniwan itu memperlengkapi diri, saudara, jemaat juga perlu berpartisipasi. Ketika gereja mengadakan pembinaan, seminar, saudara perlu datang untuk mengikuti saudara, untuk membekali saudara semakin dewasa saudara. Saudara, gereja itu banyak pecah saudara karena sedikit orang-orang yang dewasa rohani di dalamnya. Saudara, bukankah seringkali saudara kita bilang anak-anak suka sekali berantem. Anak-anak suka berantem karena dia belum dewasa saudara. Dia masih egois dengan cara pikirnya. Dia masih egois saudara dengan apa yang dia ingini. Saudara, bukankah itu tidak jauh berbeda dengan setiap kita kadang saudara sebagai orang-orang yang belum dewasa rohani. Kita selalu menganggap bahwa cara kita yang paling baik dan paling benar. Tapi saudara sebenarnya kalau kita mau jujur saudara, belum tentu cara kita yang paling baik. Mungkin cara itu dulu bagus, tapi cara itu saat ini bisa jadi tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Saudara, caranya saudara itu bisa berbeda. Tapi saudara, Yesus Kristusnya terus diberitakan tidak pernah berubah. Yesus Kristusnya, Injil itu tidak pernah berubah saudara yang terus diberitakan. Tapi caranya, kemasannya bisa jadi berbeda. Oleh karena itu saudara, jangan meributkan tentang kemasan saudara. Jangan meributkan tentang cara saudara. Tapi kita harus bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan melihat ini tujuannya kemana. Tujuannya adalah semakin serupa dengan Kristus. Mari kita terus boleh membawa diri kita hari demi hari untuk terus boleh belajar mengenal Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mungkin bingung mau melayani apa atau ada pertanyaan-pertanyaan teologis yang kemudian saudara nggak mengerti, saudara jangan sungkan saudara. Saudara ada banyak rohaniwan di gereja yang kemudian siap untuk kemudian memberikan penjelasan kepada saudara. Jangan simpan sendiri, tapi bertanyalah saudara. Kalau saudara lagi bingung, saudara tidak mengerti dan lain sebagainya, saudara bertanya saudara. Saudara perlu untuk kemudian bertanya, ini maksudnya apa? Saya perlu melakukan apa sebagai tubuh Kristus. Sehingga saudara tidak lagi mengatakan, aduh saya tidak terlibat dalam gereja, pelayanan di gereja karena saya gak punya kemampuan untuk melayani. Saya tidak terlibat di dalam pelayanan gereja karena saya tidak tahu karunia saya apa. Saudara perlu bertanya, saudara perlu terus memperlengkapi diri supaya saudara boleh lebih mengenal Tuhan dan mengenal karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara selalu ada tujuan saudara kenapa kita perlu bertumbuh sebagai pengikut Kristus yang serupa dengan Kristus. Tujuannya adalah supaya kita membangun tubuh Kristus ini. Saudara, ayat 14-16 saudara mengatakan begini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara, Yesus Kristus mau supaya kita pengikutnya melayani untuk membangun tubuh Kristus. Saudara, Tuhan mau supaya setiap kita yang sudah mengenal, kita yang sudah dewasa rohani dan mengenal karunia kita, supaya kita boleh melayani di dalam tubuh Kristus ini, melayani sesama kita. Ada pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Kalau saudara bilang, aduh saya gak tahu bagaimana melayani, saudara bisa berdoa untuk pelayanan di gereja. Kalau saudara pikir, aduh gimana saya gak pandai untuk kemudian menyanyi, saya gak tahu bermain musik, saudara ada anak-anak sekolah minggu, ada kemudian remaja, pemuda yang saudara bisa tuntun untuk mereka bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Saudara boleh tuntun mereka, saudara boleh mengajarkan dan memuridkan mereka menjadi seorang murid Kristus yang juga bertumbuh. Saudara tidak fair kalau saudara mengatakan, aduh anak muda sekarang nyanda mau dengar, anak muda sekarang berbeda dengan zaman dahulu dan sebagainya. Saudara pertanyaannya adalah, sudahkah saudara memuridkan mereka sehingga saudara berkata, aduh mereka kok berbeda dan sebagainya. Sudahkah saudara memuridkan anak-anak
anak-anak, remaja atau mungkin pemuda yang saudara bilang, aduh kenapa mereka sulit untuk kemudian diberitahu, sulit kemudian untuk kemudian diajar dan lain sebagainya. Sudahkah saudara memuridkan mereka, saudara? Saudara, ada banyak hal-hal yang bisa saudara lakukan di dalam gereja, saudara. Membangun tubuh Kristus ini. Ada jemaat yang kemudian hari-hari ini sudah tidak bisa lagi datang ke gereja karena keterbatasan fisik. Saudara boleh menjenguk mereka, menolong mereka, mendoakan mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Saudara, kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Saudara, kebayang gak saudara kalau tubuh Kristus ini yang besar, tangan kanannya besar, kemudian tangan kirinya kecil, mulutnya besar, kepalanya kecil. Saudara bisa membayangkan saudara menjadi seperti apa tubuh Kristus yang tidak ideal seperti itu, saudara. Saudara, oleh karena itu ada banyak saudara-saudara kita mungkin yang belum dewasa rohani. Saudara, kita perlu menolong mereka, menuntun mereka supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan dan kemudian boleh bertumbuh di dalam Tuhan yang semakin dalam, sehingga mereka boleh mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita boleh melihat ada pelayanan-pelayanan di gereja, sebenarnya ada banyak karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam gereja. Tapi saudara, sedikit orang yang kemudian mau memuridkan, saudara. Karena untuk memuridkan saudara butuh komitmen, butuh waktu, dan butuh kemudian diri kita mendengarkan, menuntun orang-orang yang kita layani. Kita ini adalah orang berdosa yang seharusnya kemudian mendapatkan penghukuman kekal. Kita ini adalah orang berdosa yang seharusnya kemudian menerima hukuman daripada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita ini dulu bahkan bukan orang-orang yang termasuk daripada orang-orang pilihan atau bukan dari bangsa Israel. Tapi karena anugerah Tuhan, Dia memberikan anugerah itu kepada setiap kita sehingga kita boleh percaya, saudara. Kita kemudian bisa menerima anugerah itu, saudara, itu karena Tuhan Yesus sudah mengerjakan karya di kayu salib. Dia mati di kayu salib itu untuk menanggung akibat dosa daripada setiap kita. Saudara, bukankah kita yang sudah menerima anugerah, mengalami kasih setia daripada Tuhan, bahkan kita yang kemudian sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, bukan kita sudah dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa? Saudara, bukankah seharusnya kita pun juga mengasihi Tuhan dengan cara melayani Dia? Bukankah seharusnya kemudian kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan yang sudah menebus kita, memberikan hidupnya bagi kita orang-orang berdosa ini? Tidak ada satu orang pun di ruangan ini, saudara, ya. Tidak ada satu orang pun yang menerima anugerah daripada Tuhan yang tidak Tuhan kasih karunia, saudara, untuk boleh melayani. Tidak ada, saudara. Pasti ada karunia yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maukah Bapak Saudara melayani Dia, saudara? Dia adalah Tuhan yang kemudian sudah mengasihi kita. Saudara, kalau saudara katakan saya tidak punya karunia, saudara, setiap orang dikasih karunia. Kalau saudara katakan saya tidak tahu karunia saya apa, saudara teruslah belajar mengenal Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menunjukkan kepada setiap kita atau bahkan memberikan kita terus beban-beban untuk kemudian melayani Dia. Saudara, kalau saudara katakan kemudian untuk apa saya melayani? Saudara, kita perlu melayani untuk membangun tubuh Kristus ini. Supaya tubuh Kristus ini bertumbuh menjadi satu tubuh yang ideal. Bukan hanya besar sebelah tangannya. Bukan hanya kemudian kepalanya kecil tapi mulutnya besar. Saudara, kita menjadi satu tubuh yang kemudian saling melengkapi. Sehingga ketika ada perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah gereja. Saudara, kita sadar kita berbeda, saudara. Tapi ketika perbedaan-perbedaan itu muncul. Kalau kita bertumbuh semakin dewasa rohani. Saudara, kita tidak melihat cara saya harus yang dilakukan. Kita tidak lagi melihat, oh pemikiran saya yang paling baik. Tapi selalu kita melihat apa yang paling memuliakan Tuhan ketika kita melakukan ini. Apa yang paling memuliakan Tuhan ketika saya mengerjakan ini. Apa yang paling kemudian memuliakan Tuhan ketika saya bisa mengerjakan pelayanan yang Tuhan izinkan. Apa yang paling memuliakan Tuhan ketika saya berada di dalam majelis misalnya. Atau sebagai pengurus di dalam kompel, di dalam rayon dan sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Sudah melayani kita dengan kasih yang begitu besar. Maukah saudara melayani Dia? Tuhan yang sudah mengasihi engkau.